Selamat siang bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam rangka membahas membimbing PB untuk pendidikan agama Kristen. Kiranya melalui proses ini kita akan semakin mendalami PB. Dari ini mau tanya, sebenarnya gimana cara pemasaran dan kegiatan dari pasar itu gimana biar cepat dipasarkan gitu, tidak menumpuk di desa ini. Ya, contohnya juga di desa saya kan sekarang ini. Tunggu teman-teman kita ya. Oke, silakan Ketua kelas Komti memilih dari kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Susan untuk membawa doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Siapa tadi, Susan ya? Kalau begitu, Silakan. iya Pak. Ya, silakan Susan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami ini agar kami mahasiswa bisa menerima ajaran-ajaran yang diberikan oleh Bapak dosen kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga buat Bapak dosen kami. Kiranya Engkau memberikan kepada Bapak dosen kami kebijaksanaan, kesabaran, kepintaran agar bisa mendidik kami dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat. Kiranya Engkau hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Kita yang hadir hari ini ialah Susan, Erwin, Marda, Rima, Sania, Kristi, Dewinta, Kristi, Lince, Subina, Nirwana, Trevin. Oke, kita hadir 9 orang ya. Baik, pada hari ini seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan berbicara soal teks perjanjian lama. Nah, teks perjanjian lama itu akan melihat sebenarnya teks perjanjian lama itu dari mana. Nah, saya akan share screen.
ini teks Perjanjian Lama. Nah, jadi teks Perjanjian Lama itu banyak sekali. Nah, nanti kalau kalian misalnya akan mendalami teks Perjanjian Lama ini, maka ada banyak cerita yang akan kita dapatkan di dalamnya. Sehingga kita akan semakin melihat bahwa Perjanjian Lama itu ternyata memiliki banyak hal. Nah, itu ya. Lalu ketika kita nanti membaca teks-teks itu, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Perjanjian Lama kaya dengan teks-teks. Nah, itu. Nah, sebentar ya. Sebentar. Ada yang mau saya isi sebentar ini Google Form-nya. Sebentar, saya isi sebentar. Hanya 1 menit ya, sebentar. Oke. Nah, saya mengatakan tadi bahwa teks-teks Perjanjian Lama itu banyak sekali. Yang pertama yang akan kita pelajari dari teks-teks Perjanjian Lama itu, nanti kita akan menemukan ada teks Masoret. Apa teks Masoret itu? Teks Masoret adalah tulisan tangan Perjanjian Lama kuno. Di tulisan tangan. Di teksnya itu ditulis dengan tangan. Dan masih utuh sekarang, sampai sekarang ya, yang masih utuh sampai sekarang ialah Kodeks B19. Ini masih disimpan. Teks itu ditulis tangan dan itu masih disimpan di perpustakaan Saint Petersburg. Nah, teks ini dikenal dengan nama Codex Leningradensis. Codex Leningradensis. Yang juga dikenal dengan nama Codex Petropolitanus. Ditulis pada tahun 1008 di Kairo dan merupakan teks tulisan tangan terbaik. Sehingga para ilmuwan Alkitab banyak mengacu teks ini. Jadi dia untuk menerima, ingin memahami lebih mendalam tentang teks Perjanjian Lama, mereka ingin mendapat ilmu atau pengertian yang lebih asli, mereka akan membaca teks Masoret ini. Nah, Codex Leningradensis ini berasal dari tradisi penulisan teks Alkitab Ibrani yang sangat rumit
yaitu berasal dari para Masoret pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi di Tiberias, di pantai Danau Genesaret. Nah, oleh karena itu orang menyebut teks yang berasal dari tradisi penulisan sebagai teks Masoret. Nah, terdapat dua keluarga Yahudi dalam tradisi penulisan ini, yaitu Ben Asher dan Ben Naftali. Pada dasarnya, huruf-huruf Ibrani adalah konsonan semua. Nah, sudah saya katakan itu bahwa huruf-huruf Ibrani itu konsonan semua. Nah, nanti itu biasanya huruf-huruf Yunani ini konsonan semua, dan biasanya itu tiga konsonan. Misalnya seperti ini. Kurang apa ya, kurang. Jadi hanya tiga huruf saja nanti. Seperti ini. Jadi ini bisa menjadi nanti shalom, shalom, bisa nanti jadi Salomo. Jadi Salomo. Di sini tambah Salomo. Tapi pada umumnya itu terdiri dari tiga kata, dan kepada tiga kata itu dimasukkan nikut. Nikut bukan kemarin nikut itu vowel, suara. Nah itu. Nah, itu yang pertama teks Masoret itu. Nah, saya katakan tadi bahwa dua keluarga yang sangat terkenal dalam penulisan teks Masoret itu, yaitu Ben Asher dan Ben Naftali. Teks Perjanjian Lama yang ditulis dengan huruf konsonan, semua disebut teks konsonan. Nah, pembacaan konsonan ini didasarkan pada tradisi pembacaan kitab suci yang turun-temurun. Nah, jadi tidak ada huruf-huruf vokalnya, tapi bisa mereka baca. Nah, misalnya hanya melihat huruf seperti ini, mereka sudah bisa baca. Jadi, tanpa ada huruf hidupnya, tapi hanya melihat seperti ini mereka bisa baca. YHWH, Yahweh, Adonai, misalnya. Nah, kemudian ada kodeks Aleppo yang merupakan teks konsonan yang menjadi dasar teks. Diberi tanda vokal oleh Harun Ben Asher. Nah, jadi mulailah nanti dari teks Masoret tadi, teks konsonan itu diberi vowel, suara. Itu nikut kemarin yang kita pelajari dalam bahasa Ibrani itu. Itu disebut dengan kodeks Aleppo. Yang membuat vowelnya itu ialah Harun Ben Asher. Lalu berhasil dari vokalisasi yang dilakukan oleh Harun Ben Asher itu disalin oleh Samuel Ben Yakub. Nah, jadi kodeks Lenin Radensis yang kita sebut di atas tadi, hasil seni yang dikerjakan oleh Samuel Ben Yakub, menjadi pendorong pemberian tanda vokal pada teks konsonan Ibrani yang dilakukan oleh Ben Asher dan Ben Naftali
adalah sekte karir. Jadi tulis tangan yang dilakukan oleh Ben Asher dan Ben Naftali itu, lalu ketika Samuel Ben Yakub membuat Harun Ben Asher membuat vokal-vokalnya, maka sekte karir semakin bersemangat untuk membuat vokal-vokalnya. Sekte karir itu disebut dengan sekte pengikut kitab suci. Nah, ini berkembang di daerah Babilonia. Nah, sekte ini mengabaikan penafsiran Rabbi Yahudi yang didasarkan pada tradisi Talmud. Dan mereka lebih mengarahkan pengajaran mereka pada kitab suci. Sehingga pada waktu itu berkembang pemikiran bahwa jika tradisi pembacaan itu terputus dan hilang, maka anak cucu mereka tidak dapat membaca kitab suci lagi, serta tidak dapat memahaminya karena teks kitab sucinya adalah berbentuk konsonan. Dan itu dasarnya. Mengapa mereka membuat huruf-huruf vokal kepada konsonan-konsonan itu, supaya anak-anak mereka nanti bisa memahami kitab suci itu dengan baik. Jadi kebutuhan yang mendesak ini juga dipikirkan oleh para masyarakat yang bukan dari sekte karir, ya, dia para kaum masyarakat yang bukan dari sekte karir. Sehingga keluarga yang telah disebutkan di atas mengerjakan vokalisasi teks konsonan. Nah, jadi dalam bahasa orang-orang Ibrani itu, bukan dulu sampai sekarang pun membaca kitab Ibrani itu, mereka membacanya seperti orang teman kita agama Islam membaca Al-Quran. Jadi kalau ketika mereka misalnya membaca yang ini, teks perjanjian lama ini dalam bahasa Ibrani, mereka tidak seperti kita membaca, tapi kita membaca seperti melakukannya. Misalnya, beresik, we'et hasamain, we'et haaretz, misalnya. Jadi membacanya ada seperti bernyanyi. Nah, apalagi membaca Mazmur, nanti mereka itu membacanya dengan bersahut-sahutan. Nah, itu kalau tradisi, karena sudah ada konsonan itu diisi dengan vokal, sehingga mereka, anak-anak mereka nanti mengerti kitab suci itu dengan membacanya terus-menerus. Ini dari teks Masoret. Yang pertama kita pelajari teks Masoret. Ini dia. Jadi teks perjanjian lama itu yang pertama itu ialah teks Masoret. Nah, teks yang kedua yang akan kita pelajari ialah teks Pentateuch Samaritan. Nah, apa teks Pentateuch Samaritan? Nah, teks Pentateuch Samaritan dalam tradisi penyelidikan teks kitab suci yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut di atas tadi, yaitu yang di teks Masoret tadi, bukanlah satu-satunya tradisi penyelidikan teks kitab suci. Nah, di samping teks Masoret itu terdapat juga tradisi penyalinan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria. Tadi karena orang-orang Samoret yang menulisnya, orang Masoret yang menulisnya sekarang orang-orang Samaria. Nah, tradisi penyalinan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria ini dimulai sejak keterpisahan atau skisma antara jemaat Yahudi dan Samaria. Jadi apa itu sebenarnya orang Samaria? Nanti supaya kalian tahu mengapa ada Samaria. Samaria itu ialah orang Yahudi yang menikah dengan orang non-Yahudi. Itu disebut Samaria. Jadi orang Yahudi itu seharusnya dalam aturan mereka menikah dengan orang Yahudi. Tapi kalau ada orang Yahudi menikah dengan non-Yahudi, nah itu dibuang itu ke Samaria. Jadi mereka disebut dengan orang Samaria. Kalau orang Yahudi, orang Samaria itu orang najis, nggak boleh
bertemu dengan mereka karena mereka adalah orang yang diekskomunikasi, dikeluarkan. Kalau kalian misalnya pergi nanti ke India, di India juga seperti itu ada. Jadi kasta-kasta itu kan harus menikah sama-sama kasta. Kasta Brahmana, Waisya, Sudra, dan sebagainya. Tapi kalau ada orang menikah di luar kasta, dari Brahmana misalnya kepada Sudra, dia lari kastanya, turun kastanya, maka mereka akan diusir. Dan mereka itu disebut dengan out of caste atau disebut dengan istilah Dalit. Dalit itu adalah orang yang di luar kasta. Nah, seperti itulah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang Yahudi yang dikeluarkan dari keyahudian. Nah, orang itu juga menulis teks kitab suci. Orang-orang Samaria itu. Nah, orang-orang Samaria adalah penduduk yang tinggal di wilayah Israel Utara. Itu setelah pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Mereka adalah campuran antara Israel dan bangsa-bangsa lain. Itulah Samaria. Mereka hanya mengakui Pentateukh sebagai kitab suci mereka. Jadi orang-orang Samaria ini hanya mengakui kitab Pentateukh. Pentateukh itu kan kelima kitab Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu saja yang mereka akui sebagai kitab suci. Nah, inilah teks orang-orang Samaria, dan itu sekarang berada di perpustakaan Universitas Leipzig. Nah, di situ disimpan sekarang teks yang kedua tadi, yaitu teks Pentateukh Samaria. Nah, teks yang ketiga yang akan kita pelajari adalah teks Qumran. Nah, teks Qumran itu apa? Teks Qumran itu ditemukan antara tahun 1947 sampai 1956, ditemukannya fragmen teks perjanjian lama. Fragmen itu ialah potongan-potongan teks perjanjian lama ya. Jadi dia tidak lengkap, tapi ada potongan-potongan, gulungan-gulungan, fragmen-fragmen teks perjanjian lama, lebih dari 190 gulungan dan di dalam 11 gua di Qumran. Qumran itu di Laut Mati sekarang. Di Laut Mati itu di daerah Jordania. Di situ. Kalau nanti kalian pergi berkesempatan ke Qumran nanti di tempat Qumran itu akan ada nanti gua-gua dan seluruh teks-teks perjanjian lama itu dibuat di sana, replikanya. Kita bisa berjalan nanti di gua Qumran itu, dan itu sangat panjang perpustakaannya itu. Nanti di situ kita akan lihat bagaimana proses penggalian gua-gua itu, dan akhirnya nanti mereka menemukan gulungan-gulungan sampai 190 kitab gulungan teks-teks perjanjian lama. Nah itu. Jadi Qumran ini terletak di pantai Laut Mati, yaitu sekitar 15 km sebelah selatan dari kota Yeriko. Kota Yeriko itu di mana Zakheus itu memanjat pohonnya untuk melihat Yesus. Nanti di sana juga akan dibuat pohon Zakheus. Nanti ada di situ ditulis mereka pohon Zakheus. Nanti di Yeriko itu juga akan ada orang yang berjualan alat kosmetik. Karena alat kosmetik terbaik di dunia kan dari Laut Mati. Jadi nanti ada juga yang berjualan sepatu, sandal, itu banyak aksesoris. Nah, nanti kita akan disuguhkan juga banyak hal di situ. Boleh juga kita nanti mandi di Laut Mati itu. Tapi kalau mandi di Laut Mati, tubuh kita terapung. Jadi kita tidak tenggelam. Karena kadar asinnya, kadar garamnya lebih tinggi, sehingga dia bisa terapung.
Tapi jangan lama-lama di sana mandi, nanti kita dehidrasi, kekurangan air. Makanya hanya setengah jam cukup, habis itu pulang. Dan bawalah air aqua untuk minum, karena kalau tidak nanti bisa kita dehidrasi. Nah itu, jadi enak ke sana. Ingin lagi ke sana sebenarnya, tapi ya nggak ada lagi dananya kan. Oke. Dimulai dari ketidaksengajaan sebenarnya pada tahun 1947. Ketika seorang gembala muda dari suku Badui yang mencoba mencari dombanya yang hilang di sekitar gua-gua di Qumran, dan ketika dia mencoba untuk mencari dombanya di gua, dia secara tidak sengaja menemukan gulungan kitab. Penemuan ini merupakan penemuan pertama gulungan-gulungan kitab Qumran, dan sejak itu para arkeolog meneliti di Qumran dan menemukan gulungan-gulungan kitab lainnya. Sebagian besar fragmen tersebut berasal dari abad kedua sebelum Masehi dan ke-1 sebelum Masehi. Namun ada juga sebagian kecil yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Setiap bagian dari kitab gulungan kitab Perjanjian Lama, kecuali kitab Ester, ditemukan di Qumran. Nah itu. Nah, yang keempat yang kita lihat nanti adalah teks Yunani. Nah, tradisi penerjemahan Alkitab Ibrani ke Yunani juga merupakan sumber yang sangat penting yang disebut dengan Septuaginta. Jadi, yang bahasa Ibrani ini, teks dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani. Nah, supaya orang semakin mengerti isi dari kitab suci. Karena waktu itu bahasa Yunani sudah menjadi bahasa pengantar internasional. Dan nama terjemahan itu disebut dengan Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Ini berasal dari bahasa Latin yang berarti 70. Biasanya disingkat dengan huruf Romawi. L kan 50. Baru XX itu kan 10. Berarti 50, 60, 70. Nah, legenda tentang Septuaginta ini didasarkan pada surat Aristeas pada abad ke-1 sebelum Masehi, Demetrius dari Palairon, ketua perpustakaan di Alexandria, mengusulkan pada Raja Ptolemeus II, Philadelphus, untuk memasukkan kitab Taurat Yahudi ke dalam perpustakaan Alexandria. Nah, untuk melaksanakan proyek ini maka ada 72 orang tua-tua Yahudi, 6 dari masing-masing suku, 6 ya, kan ada 12 suku Israel. Jadi setiap suku itu 6 orang. Jadi 6 kali 12 itu 72 orang. Dikirim oleh Imam Besar Eliezer ke Alexandria untuk menerjemahkan kitab Taurat, dan penerjemahan itu memakan waktu 72 hari. Dan hasil penerjemahan itu digunakan oleh jemaat Yahudi yang saat itu berada di diaspora Mesir. Nah, legenda ini didasarkan pada motif mujizat munculnya Septuaginta. Namun dari legenda ini kita dapat memperoleh informasi bahwa kitab Taurat dalam bahasa Yunani pada awalnya dipergunakan oleh jemaat Yahudi yang berada di diaspora Mesir, yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi, yaitu pada pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. 1 abad setelah itu, yaitu sekitar pertengahan abad kedua sebelum Masehi, seluruh Alkitab telah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Hal ini didasarkan pada prolog kitab Sirat sekitar 1132 sebelum Masehi, bahwa Taurat, para nabi, dan kitab-kitab lain mengacu pada 3 bagian dari kitab Ibrani, yaitu Torah, Nebiim, dan Ketubim. Telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Nah, tradisi Septuaginta sangat berbeda dengan tradisi Masoret. Ini berbeda ya, baik dari sisi bahasa maupun teksnya. Tampaknya teks Ibrani yang digunakan oleh penerjemah adalah teks yang berbeda dari teks tradisi Masoret.
Artinya yang diterjemahkan dalam Septuaginta ini bukan dari tradisi Masoret, tapi dari tradisi lain. Hal ini didasarkan pada bukti bahwa Septuaginta lebih panjang dari versi kitab Ibrani. Dua, bahwa kitab Daniel dan Ester di Septuaginta lebih panjang dari versi kitab Ibrani, dan juga kitab Yeremia versi Septuaginta lebih pendek dari versi kitab Ibrani. Secara khusus perbedaan bentuk teks antara teks Ibrani yang digunakan oleh Septuaginta dan teks Ibrani Masoret akan tampak jika kita membandingkannya secara mendetail dari kitab Daniel. Nah, artinya penerjemahan kitab suci ke Septuaginta itu tidak didasarkan pada teks tradisi Masoret. Itu yang mau dijelaskan. Sehingga Septuaginta itu bukanlah terjemahan dari tradisi Masoret, kitab suci bahasa Ibrani. Karena ada banyak alasan tadi. Bukti Septuaginta itu tidak diterjemahkan langsung dari teks Masoret. Nah itu. Jadi pada awalnya tradisi Septuaginta menjadi teks yang sangat penting bagi orang Yahudi pada waktu itu. Namun setelah konsili Yamnia sekitar tahun 1995 Masehi, tradisi ini menduduki peran yang tidak penting lagi. Jadi dulu sebelum tahun 95, Septuaginta itu sangat memiliki peran yang penting, tapi setelah 95 tidak lagi. Hal ini mungkin karena teks Septuaginta menjadi terjemahan Yunani yang baru. Karena sudah terdapat teks tandingan yang diterjemahkannya. Gitu. Nah, hal ini mungkin karena tadi saya katakan terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan pada mula-mula itu telah mendapat tandingan terjemahan. Apa itu tandingan terjemahan yang baru itu? Yaitu terjemahan dari Aquila tahun 130 Masehi. Ada terjemahan Theodosion abad ke-2 Masehi. Ada terjemahan Symmachus abad ke-3. Namun tradisi ini mendapat tempat yang sangat penting dalam tradisi Kristen. Kemudian Septuaginta direvisi oleh para ahli. Jadi Septuaginta itu karena adanya tandingan dari Aquila, Theodosian, dan Symmachus, maka adalah semangat untuk merevisi terjemahan Septuaginta, yaitu oleh Origenes pada tahun 232 sampai 254, oleh uskup Mesir Hesekius, dan oleh tua-tua Lukian dari Antioquia. Berarti teks Septuaginta ini pun semakin dimutakhirkan terjemahannya. Nah, menurut keterangan Hieronymus, orang Kristen Alexandria, Mesir, menggunakan Septuaginta versi Hesekius. Sedangkan orang Kristen di Konstantinopel sampai Antioquia menggunakan versi Lukian, sang martir. Dan di samping itu orang Kristen Palestina menggunakan Septuaginta versi Origenes. Oke. Nah, itulah teks Septuaginta mengalami perubahan penerjemahan, diterjemahkan ulang. Kemudian teks Septuaginta itu diterjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam beberapa bahasa lain. Jadi teks Septuaginta tadi yang dari bahasa Yunani, khusus Perjanjian Lama itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa lain, yaitu ke dalam bahasa Koptik, yaitu dialek Mesir. Lalu abad keempat bahasa Ethiopia. Abad keempat ke dalam bahasa Gotik. Dan oleh uskup Gotik Ulfias. Nah, jadi berdasarkan versi Origenes, Alkitab Perjanjian Lama juga diterjemahkan ke dalam bahasa Armenian
pada tahun 44 Masehi. Nah, dari data ini supaya kita sadar bahwa Kristen Koptik di Mesir jauh sebelum agama Islam lahir pada abad ke-7, mereka sudah memiliki Alkitab dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Koptik ya, di mana mereka menggunakan nama Allah dalam kitab suci mereka. Terjemahan Tuhan itu dengan nama Allah. Artinya yang menggunakan nama Allah itu sebenarnya bukan agama Islam lebih dulu, tetapi itu agama Kristen yang lebih dulu menggunakan nama Allah. Jadi kalau mereka katakan kami itu nama Allah itu tidak boleh digunakan oleh agama Kristen karena itu dianggap kita menghina agama mereka, sebenarnya bukan. Yang pertama menggunakan nama Allah dalam tradisi agama di Mesir ialah agama Koptik, agama Kristen Koptik. Sampai sekarang agama Kristen Koptik itu ada di sana. Nah itu, jadi itu terjemahan dari Septuaginta ke dalam bahasa Koptik. Nah sampai di sini ada kira-kira pertanyaan dulu soal teks-teks Perjanjian Lama ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kepada teks Targum. Apa itu teks Targum? Nah, ketika bahasa Ibrani bukan lagi menjadi bahasa pengantar di Palestina, banyak orang yang tidak mengerti isi kitab suci karena kitab suci tertulis dalam bahasa Ibrani itu tidak bisa lagi mereka baca. Karena bahasa waktu itu bahasa pengantar bukan lagi bahasa Ibrani tapi sudah bahasa Yunani ya. Oleh karena itu timbul inisiatif. Diambillah inisiatif karena kitab suci tertulis dalam bahasa Ibrani itu tidak lagi digunakan secara umum, bahwa dalam setiap ibadah di sinagoge setelah dibacakan kitab suci dalam bahasa Ibrani, maka dia diterjemahkan secara lisan ke dalam bahasa Aram. Nah itu, jadi ada diusulkan seperti secara ada inisiatif ya, ketika dibaca bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Aram lagi. Nah terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Aram dalam tradisi lisan tersebut disebut dengan targum, targum jamak, artinya dari kata targumim. Dan itulah yang ditulis sekitar tahun 300 Masehi oleh ahli-ahli kitab suci. Jadi terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab itu secara lisan itulah yang ditulis pada tahun 300 Masehi dan itulah yang disebut dengan targum. Terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Aram. Bahasa Arab itu bahasa ibunya Yesus. Yesus itu pengguna bahasa Aram karena mereka menggunakan bahasa Aram dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan penerjemahan dan ketidaktentuan karena penerjemahan sendiri lebih berdasarkan interpretasi. Jadi bukan pada terjemahan letterlet ya, tapi lebih pada interpretasi. Namun di sisi lain dalam kritik teks, targum kadang juga menjadi penting untuk diperhatikan karena dia merupakan terjemahan dari teks yang lebih tua dari teks Masoret. Jadi yang diterjemahkan itu bukan dari teks Masoret, tapi dia menerjemahkan dari teks yang lebih tua. Terdapat dua targum yang terkenal, yaitu Targum Palestina dan Targum Babilonia. Nah, itulah teks yang kelima, Targum.
teks keenam ialah Peshitta. Peshitta merupakan terjemahan Perjanjian Lama dalam tradisi Kristen. Penerjemahannya sangat bergantung dengan Targum. Jadi terjemahan itu pada dasar Targum, sehingga kedudukannya dalam kritik teks tidaklah menduduki tempat yang penting. Artinya ini tidak diperhitungkan ketika kita hendak mendalami Alkitab. Targum ini, Peshitta ini tidak diperhitungkan ya. Selain bergantung pada Targum, Peshitta juga menggunakan Septuaginta. Tapi akhirnya ini Peshitta ini tidak menjadi bahan pertimbangan ketika dia menggali isi kitab suci. Nah, teks yang terakhir, teks lainnya belum terakhir. Teks yang terakhir, bukan terakhir yang teks lainnya, terjemahan dalam bahasa Latin. Nah, teks terjemahan dalam bahasa Latin ini dikerjakan pada tahun 250 Masehi. Karena pada saat itu bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar resmi di seluruh Romawi. Namun di beberapa provinsi, misalnya di Afrika Utara, bahasa Latin masih menjadi bahasa pergaulan masyarakat. Sehingga dibutuhkan penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin dan untuk masyarakat yang berdiam di sana, di Afrika Utara tadi. Nah, terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin tersebut mulai muncul pada awal abad kedua. Tradisi penerjemahan yang tertua adalah terjemahan dari Afrika dan yang lebih muda dari terjemahan dari Italia. Terjemahan Latin ini disebut dengan nama Vetus Latina, atau oleh orang Galia Selatan disebut dengan nama Itala. Penerjemahan ini berdasarkan teks Septuaginta, dan Paus Damasus memutuskan untuk merevisi Alkitab Latin, dan hasil dari revisian ini akan menjadi teks resmi Gereja Katolik. Jadi dari situlah teks resmi Gereja Katolik sampai sekarang. Nah, untuk mewujudkannya, dia memerintahkan kepada Sopronius Eusebius Hieronymus untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, atau setidaknya merevisi teks Latin yang sudah ada. Lalu Hieronymus menyelesaikan penerjemahannya pada tahun 406. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin tersebut disebut dengan Vulgata. Pada tahun 801, Vulgata kembali direvisi oleh Abd Al-Quin. Melalui keputusan pada Konsili Vatikan kedua, Vulgata direvisi kembali dan direvisi tahun 1909. Hasil revisi Vulgata tersebut disebut dengan Nova Vulgata. Oke, itulah teks terakhir dari Perjanjian Lama. Teks bahasa Latin, lalu akhirnya menjadi teks Vulgata. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada? Nanti materi ini akan saya kirim supaya kalian bisa membaca. Ada yang mau bertanya tentang teks-teks PL ini? Jadi ada 7 teks PL yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah teks Masoret. Yang kedua adalah teks Pentateuch Samaritan. Ketiga teks Qumran. Keempat teks Yunani. Kelima teks Targum. Yang keenam teks Peshitta. Yang ketujuh teks bahasa Latin. Dan akhirnya sebenarnya dari bahasa Latin itu terakhir adalah Vulgata. Teks Vulgata ya. Yang diterjemahkan lagi dengan sebutan Nova Vulgata.
Itu yang terakhir, non vulgata. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh iya, hari ini PB ya? Sudah salah. Buka. Inilah karena dosennya sama semuanya. Oke lah, berarti besok kita PB lah besok. Aduh, sorry. Nggak apa-apa lah. Sama saja ya. Ternyata kita hari ini PB ya. Oke, tidak apa. Berarti besok kita PB ya. Ingat besok. Sorry, mungkin kita tidak masuk besok. Karena besok adalah ujian. Ujian skripsi. Sebentar, saya lihat dulu jadwal. Jadwal, ya. Jam 14 hari Jumat ya. Hari Jumat. Ya, besok kita tidak bisa masuk kelas, kita libur besok karena ujian skripsi besok. Jadi minggu depan atau kita cari nanti waktu mengganti ya, atau kapan nanti kita cari waktu mengganti, karena besok kita akan menghadapi ujian skripsi kepada abang-abang dan kelas kalian untuk prodi teologi dan prodi PAK. Nah, jadi kalau kali ini kita belajar PB, minggu depan mungkin kita akan cari pengganti untuk PL ya, PL, karena kita besok masuk PL, jadi PL besok. Seharusnya hari ini PL, besok PB. Nah, sekarang kita sudah PB, berarti besok kita akan PL. Tapi karena besok tidak bisa, maka kita akan cari pengganti nanti, ya, pengganti untuk PB. Oke, jadi ini pengumuman resmi. Besok kita tidak masuk karena ujian skripsi. Belajar sendirilah di rumah. Tapi nanti kita akan cari pengganti untuk pertemuan kita. Apakah nantilah kita cari ya. Atau kalian coba nanti cari waktu untuk mengganti. Kapan waktu kalian yang kosong? Bisa dulu di grup ya, di grup cari dulu waktu yang cocok. Berarti nanti kita sepakati kapan pengganti untuk pertemuan PB. Oke ya. Ada kira-kira yang mau bertanya? Cukup jelas, berarti besok tidak bertemu ya, tidak masuk ya, kita libur. Saya buat nanti juga pengumumannya supaya lebih resmi. Baik, terima kasih. Demikian berakhirlah perkuliahan kita untuk PB hari ini, bukan PL ya. PL untuk PL hari ini. Ya karena banyaknya yang yang dikerjakan kadang bingung kita PB yang persiap membaca skripsi lagi yang ujian besok. Oke ya, silakan Komti berdoa. Siapa yang mau berdoa? Kami minta teman kami Nirwana untuk membawa doa penutup kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu yang masih berkati kami sampai siang hari ini. Bapak, tadi kami telah selesai melakukan proses
pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang memberkati ilmu-ilmu yang telah kami dapat dari dosen kami agar berguna di masa depan kami. Itu juga Tuhan, Engkau berkati dosen kami serta keluarganya, Engkau berikan dia kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang agar dia bisa mendidik kami, anak-anaknya seluruh mahasiswa STT Abisabda. Itu juga Tuhan kepada kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau berkati pekerjaan mereka, Bapak. Kau berikan dia rezeki, Kau berikan dia kesehatan, Kau berikan dia umur yang panjang, agar dia bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari dan menyekolahkan kami, anak-anaknya. Begitu juga Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami pada satu hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Banyak segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang mampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat berakhir pekan untuk besok berlibur bersama keluarga dan tetap menjaga prokes ya, kesehatan, pakai masker, pakai sering cuci tangan dan pakai jaga jarak ya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Horas Yahubu menjujua. Jujur, Pak. Harus Pak. Jujur, Pak.